Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang saya banggakan dan saya cintai, pertemuan kita kali ini akan membicarakan tentang pengertian bisnis. Tentu saja kalau saya bertanya, apa yang Anda bayangkan pada saat Anda mendengar kata bisnis? Aktivitas apa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan seperti Unilever, PT Indofood Sukses Makmur, PT Gudang Garam, Sido Muncul, petani yang mengolah sawah, usaha penggilingan, dokter dengan profesinya montir di bengkel dan sebagainya. Tentu kita mengetahui bahwa mereka semua adalah pihak yang melakukan kegiatan bisnis. Dalam agama memang diperintahkan bekerjalah dengan tanganmu sendiri atau berjual belilah yang mabrur. Dengan demikian jual beli sebagai kegiatan bisnis yang merupakan suatu pekerjaan yang harus dilakukan dengan penuh kejujuran dan rasa tanggung jawab. Dalam perkembangan zaman seperti saat ini, dunia bisnis semakin kompleks. Terlebih dengan munculnya revolusi industri dan komunikasi dibutuhkan sebagai kombinasi berbagai sumber daya, khususnya untuk mendalami dan mengembangkannya. Yang lalu kita sudah berbicara tentang perkembangan revolusi industri dari pertama hingga 4.0. Nah, salah satu pakar bernama School mengatakan bahwa bisnis adalah aktivitas yang diorganisir dan diatur untuk menyediakan barang atau produk dan jasa kepada konsumen dengan tujuan mencari laba atau keuntungan. Menurut Griffin, bahwa bisnis adalah suatu organisasi yang menyediakan barang atau jasa dan dibuat untuk mendapatkan laba. Kemudian pakar yang lain, Hua Te Chui, dalam bukunya tahun 90 mengatakan bahwa bisnis sebagai suatu sistem yang memproduksi barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan masyarakat. Nah, oleh sebab itu Samuelson menulis sebuah buku tahun 2002 yang mengatakan bahwa mereka yang berada pada negara-negara maju, berkembang atau bahkan terbelakang sekalipun dihadapkan pada 3 permasalahan ekonomi utama, yaitu pertanyaan tentang what, artinya komoditi apa yang akan diproduksi
berapa jumlah yang diproduksi, kapan komoditi tersebut diproduksi, dan dengan harga berapa komoditi tersebut dijual. Pertanyaan yang kedua, dia mengatakan how, artinya berkaitan dengan masalah bagaimana barang atau jasa tersebut dihasilkan, siapa yang akan melakukan kegiatan produksi, teknologi produksi, apa yang akan digunakan, dan sumber daya apa yang dibutuhkan untuk melakukan produksi. Pertanyaan yang ketiga, pohum, yang berkaitan dengan masalah untuk siapa barang dan jasa tersebut diproduksi, siapa yang akan mengkonsumsi produksi tersebut. Ini pertanyaan-pertanyaan yang ketiga. Poin ini menjadi dasar bagaimana seseorang melakukan kegiatan atau aktivitas. Sehingga salah satu juga pakar bernama Steinhoff menyatakan bahwa bisnis merupakan seluruh aktivitas yang mencakup pengadaan barang dan jasa yang diperlukan atau dikonsumsi oleh masyarakat. Lalu Steinhoff mengatakan bisnis adalah aktivitas yang menyediakan barang dan jasa yang diperlukan atau diinginkan oleh konsumen, dapat dilakukan oleh organisasi atau perusahaan yang memiliki badan hukum, yang memiliki badan usaha maupun perorangan, yang di dalamnya tentu saja badan usaha harus memiliki surat izin usaha perdagangan. Badan usaha nanti pertemuan yang akan datang kita akan membahas. Nah, oleh sebab itu menurut Steinhoff bahwa fungsi yang dilakukan oleh aktivitas bisnis dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, acquiring raw material. Yang kedua, manufacturing raw material. Dan ketiga, distributing products customer. Nah, yang mana yang dimaksud dengan acquiring raw material? Salah satu contoh bisa dipahami bahwa pabrik mie instan tidak akan dapat melakukan produksinya jika tidak ada bahan baku tepung terigu yang terbuat dari gandum. Itu disebut dengan acquiring raw material. Contoh yang lain, pabrik mobil tidak akan dapat memproduksi mobil seandainya tidak ada perusahaan peleburan baja. Contoh yang lain, akuntan tidak akan mungkin melakukan audit seandainya tidak pernah menempuh pendidikan ekonomi akuntansi. Nah, jika bahan baku diperoleh, maka perusahaan akan mengolah bahan baku menjadi produk. Mie instan yang dihasilkan tadi dengan menggunakan bahan baku tepung terigu diberi berbagai variasi bumbu, apakah rasa kari ayam, rasa soto, dan sebagainya. Itu yang disebut dengan acquiring raw material. Yang kedua, distributing product customer. Bahwa produk yang dihasilkan tadi oleh perusahaan
selanjutnya didistribusikan ke konsumen. Dalam hal ini perusahaan melibatkan distributor, melibatkan ekspedisi, asuransi, grosir, toko pengecer, ya seperti supermarket, ada Makro, ada Carrefour, ada Matahari, ada Hero, ada Alfa dan sebagainya. Nah, grosir umumnya menggunakan armada yang disebut dengan kampas yang diberi area tertentu. Nah, kegiatan distribusi produk dapat pula dilakukan secara langsung oleh produsen ke konsumen akhir, yaitu dengan menggunakan sistem direct selling atau penjualan langsung. Ya, biasa kita dengar ada namanya Dachshund, ada Tupperware, ada Avon, ada Kailin, ya, dan harus terlibat di dalam APLI atau Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Nah, oleh sebab itu maka input yang diperlukan dalam menjalankan bisnis biasa dikenal dengan 6M. M yang pertama adalah manusia atau man, labor atau tenaga kerja. Tidak akan mungkin melakukan aktivitas bisnis tanpa adanya tenaga kerja atau labor. M yang kedua adalah capital atau modal. Ya, tentu saja dalam melakukan aktivitas bisnis memerlukan modal. Yang ketiga adalah material atau bahan baku, ada sumber daya alam dan sebagainya. Yang keempat adalah metode, tentu melakukan cara bagaimana melakukan kegiatan produksi. Ada yang kelima adalah mesin, dan yang terakhir adalah marketing. Jadi kalau saudara ditanya input yang diperlukan menjalankan bisnis, jelaskan 6M itu. Yang pertama man, manusia, capital atau modal, material, method, machine, and marketing. Jadi inilah pengertian-pengertian bisnis kita hari ini untuk kita lebih memahami lebih dalam nantinya. Tentu ada waktunya saya akan memberikan tugas kepada adik-adik nanti supaya tugasnya nanti misalnya, tapi belum waktunya saat ini, ya, buat 10 definisi tentang bisnis. Nah, yang terakhir kita harus memahami ada 5 strategi bisnis yang utama dalam perusahaan, yang bagaimana membangun dan memperbaiki posisi perusahaan dalam menghadapi persaingan jangka panjang. Yang pertama dipahami bahwa prinsip yang harus dipenuhi antara lain memberikan jawaban atau reaksi atas perubahan yang sedang terjadi dalam bidang industri perekonomian, mungkin dan juga dalam bidang politik, hukum dan sebagainya. Yang kedua, bagaimana langkah-langkah dan pendekatan untuk menghadapi persaingan. Yang ketiga, menciptakan kemampuan dan kesanggupan bersaing yang berkualitas. Yang lalu saya katakan nikmati persaingan dengan inovasi. Jadi yang keempat, menyatakan inisiatif strategi dari tiap departemen fungsional. Ya, tentu saja
dalam sebuah organisasi ada departemen-departemen yang harus melakukan strategi-strategi. Misalnya bagaimana fungsi dan peran manajer marketing, manajer produksi, HRD, dan keuangan. Yang kelima, menempatkan strategi utama kegiatan operasional perusahaan. Ini strategi-strategi yang perlu dipahami di dalam melakukan kegiatan bisnis. Ya, inilah pemahaman kita tentang bagaimana pendapat dari para pakar tentang makna atau definisi daripada pengertian bisnis itu. Demikian pertemuan kita kali ini, dan semoga adik-adik sehat walafiat selalu, dan kesempatan lain kita akan bertemu untuk membicarakan topik-topik selanjutnya. Dan saya akhiri, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.